Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang sel. Ya, sel siapa sih yang nggak tahu sel? Jadi, sel merupakan penyusun terkecil daripada makhluk hidup, atau dapat kita sebut juga sebagai unit struktural dan fungsional daripada makhluk hidup itu sendiri. Nah, kita nih guys, sebagai manusia, seluruh tubuh kita ini tersusun atas sel-sel, di mana sel-sel tersebut kemudian membentuk jaringan, dan kemudian kumpulan jaringan membentuk organ, dan kumpulan dari organ akan membentuk sistem organ. Nah, setelah sistem organ terbentuk, terbentuklah kita tuh. Kemudian, pembagian sel menurut ada tidaknya membran intinya itu terbagi atas dua, yaitu eukariot dan prokariot. Sel eukariot ini merupakan sel yang multiseluler. Maksud dari multiseluler di sini adalah terdiri daripada lebih dari satu sel. Jadi terdiri dari banyak sel gitu. Nah, contohnya adalah kayak sel-sel dalam tubuh kita nih, sel-sel pada manusia, sel pada hewan, sel pada tumbuhan gitu. Nah, sedangkan prokariot itu hanya terdiri dari satu sel saja yang disebut dengan uniseluler. Nah, contohnya itu siapa? Contohnya adalah bakteri. Nah, pada sel eukariot terdapat beberapa perbedaan nih antara sel tumbuhan dengan sel hewan. Ada 5 perbedaan yang secara umum dan secara mendasar pada sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, perbedaan yang pertama ada tidaknya dinding sel. Nah, pada sel tumbuhan terdapat dinding sel, sedangkan pada sel hewan tidak terdapat dinding sel tuh. Fungsi dinding sel ini apa sih, Kak? Fungsi daripada dinding sel ini adalah untuk memberikan sokongan mekanis atau untuk mempertahankan bentuk sel tumbuhan itu sendiri gitu. Nah, sel tumbuhan nggak punya itu tuh. Jadi, kalau pada tumbuhan yang sudah tua dapat kita lihat mereka bakal lebih ulet kan, bakal lebih keras gitu dibandingkan kalau misalnya kita menyembelih hewan dengan kita nebang pohon, itu pasti bakal lebih susah nebang pohon. Ya karena itu tadi alasannya. Karena sel tumbuhan mempunyai dinding sel, di mana si dinding sel itu mengandung yang namanya lignin, kemudian ada selulosa, ada hemoselulosa, ada suberin gitu, yang membuatnya bisa keras seperti itu. Perbedaan yang kedua, adanya plastida. Nah, ada tidaknya plastida ini masih sama seperti dinding sel tadi. Plastida hanya dimiliki oleh sel tumbuhan. Nah, sel hewan nggak ada nih. Pada sel tumbuhan, plastida digunakan untuk proses fotosintesis karena di dalamnya terdapat kloroplas yang fungsinya adalah untuk menerima sinar matahari kemudian diubah menjadi energi. Ya, kemudian ada tidaknya lisosom. Nah, lisosom ini hanya dimiliki oleh sel hewan saja. Sel tumbuhan tidak mempunyai lisosom. Jadi fungsi daripada si lisosom ini adalah untuk fagosit. Nah, fagositosis itu adalah makan partikel-partikel yang tidak diperlukan dalam proses metabolisme dalam sel hewan tuh. Kayak vacuum cleaner gitu kalau dalam dunia nyata. Nah, si lisosom ini merupakan vacuum cleanernya daripada sel hewan gitu. Perbedaan yang keempat, ada tidaknya sentriol. Nah, sentriol ini hanya ada pada sel hewan saja. Fungsinya adalah sebagai pembelahan sel gitu. Ya, dia berperan sebagai mitosis dan meiosis nantinya. Kemudian perbedaan yang terakhir, ada tidaknya vakuola. Nah, pada sel tumbuhan terdapat vakuola. Nah, di dalam sel
tumbuhan ini kan vakuolanya sangat besar ya, sangat besar. Yang fungsinya adalah untuk menyimpan cadangan makanan. Sedangkan pada sel hewan umumnya ada, namun hanya pada hewan tingkat tinggi saja. Kalau pada hewan tingkat rendah itu umumnya nggak ada gitu. Oke, sekian dulu video pembelajaran pada hari ini. Kalau ada saran dan komentar, silakan komen di bawah dan jangan lupa di subscribe dan di komen ya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.